Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Selamat datang di tutorial membuat game edukasi dengan EdukaPlay. Platform ini menawarkan kemudahan bagi para guru dan pendidik untuk menciptakan permainan interaktif yang menarik dan menyenangkan. Dalam tutorial ini, Anda akan dipandu langkah demi langkah untuk membuat game edukatif yang dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa secara lebih menyenangkan. Mari kita mulai dan ciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dengan EdukaPlay. Pertama, kita masuk ke Google, kemudian kita ketikkan EdukaPlay Game. Masuk, kemudian pilih di paling atas EdukaPlay. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal dari game EdukaPlay. Game ini memberikan banyak sekali jenis game, antara lain ada Yes or No, ada Froggy Jump, ada Video Quiz, ada Riddle, dan masih banyak lainnya. Karena ini pertama kali kita mengakses, maka sebelum kita membuat aktivitas baru, kita akan login dulu. Nah, di sini nanti kita akan login dengan memilih sign up for free ya Bapak Ibu, jadi bukan yang premium, yang gratis. Ini banyak sekali cara loginnya, ada masukkan email dan password langsung, bisa juga login menggunakan akun Google yang sudah ada, akun Microsoft, maupun bisa ditautkan dengan Facebook. Diketik dulu di sini sign up for free. Kemudian di sini saya akan menggunakan akun Google saya. Nah, saya menggunakan akun kedua saya Bapak Ibu karena akun yang pertama saya sudah terdaftar. Jadi untuk kepentingan tutorial ini saya akan membantu Bapak Ibu untuk mendaftar dari awal. Saya menggunakan akun kedua saya. Lanjut. Sini ada the last step, ini step terakhir, kita centang semuanya kemudian sign up. Nah, di sini sudah tampil halaman depan dari EdukaPlay. Di sini ada banyak sekali menunya. Di sini ada tipe aktivitas yang nanti akan kita pilih. Kemudian ada juga enter your game pin, dimainkan secara bersama-sama. Di sebelah kiri juga ada my activity, ada my challenge, ada my quest yang nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan ke new activity dulu. Kita klik. Nah, di sini tampil lagi berbagai macam aktivitas atau jenis game, banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat game yang sedang populer yaitu Froggy Jump. Kita klik. Tunggu beberapa saat. Di sini ada juga bantuan dari IA. Di sini namanya Ray. Kita bisa memanfaatkan fitur ini dengan mengetik perintah yang jelas. Misalnya, buatkan 10 soal pilihan ganda untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 SD, materi unsur intrinsik cerita dan teks narasi. Kemudian kita lanjut klik tanda petir. Tunggu beberapa saat, berikan waktu IA untuk menggenerate perintah kita. Selanjutnya, beginilah tampilannya Bapak Ibu. Jadi, sudah tersedia 10 soal. Nah, sini sampai bawah ada 10 soal. Masing-masing soal bisa kita lihat dan kita edit. Benarkah jawaban dari soal ini? Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik dalam sebuah cerita? Jadi, unsur intrinsik kan unsur yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Berarti ini tanda centang. Misalnya, nanti kita akan ubah opsinya tidak di A, yang benar itu di B. Berarti nanti kita tinggal klik tanda ini menjadi centang. Itu ya Bapak Ibu, kita kembalikan karena jawabannya yang A. Itu. Nah, sebelum kita membagikan soal ini kepada siswa, kita akan melihat dulu. Kita akan klik preview. Kemudian kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Kita klik start. Di sini ada soal, apa peran tokoh dalam sebuah teks narasi, perannya apa? Di sini. Membawa alur pada cerita. Nah, setiap jawaban benar di sini akan mendapat poin. Ini ada waktu berjalan mundur dan juga ini ada nyawanya. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bahasa dalam teks narasi? Bahasa itu apa ya? Gaya bahasa. Nah, demikian. Kalau waktu habis, nanti kata akan tenggelam, kemudian nyawanya akan turun, akan berkurang. Demikian. Kalau sudah selesai di preview, kita kembali ke create. Nah, di sini. Sudah kembali ke create. Jangan lupa Bapak Ibu, sebelum kita membagikan kepada anak-anak, kita harus mempublish dahulu. Setelah semua soal sampai nomor 10 dicek, kita publish. Kita lihat aktivitinya. Kita tunggu beberapa detik karena ada iklan lewat. Nah, di sini ada tampilan kembali. Kemudian kita pergi ke profil kita, menu EdukaPlay. Nah, di sini sudah ada aktivitas pertama kita. Nah, nantinya yang akan di-share ke siswa adalah ini. Kita copy halaman ini, ada juga yang bawah.
Kalau sudah, bisa kita post di Google Classroom atau Facebook atau di WA atau dibuat flyer, kemudian anak-anak tinggal klik laman itu. Kemudian di bagian sini juga ada create challenge, ketika nanti anak-anak akan bersama-sama mengerjakan. Nah, seperti ini contohnya create challenge. Nah, di sini karena kita belum mempunyai challenge satupun, berarti kita new challenge. Nah, di sini belum ada aktivitasnya. Bagaimanakah yang akan dibuat challenge, yaitu Froggy Jump yang unsur intrinsik kita tambahkan. Nah, ini new activity. Kalau kita mau membuat lagi, sekarang kita buat yang tanpa bantuan IA. Nah, di sini IA-nya sudah tidak kita praktekkan. Ini kita tidak sekarang. Nah, Bapak Ibu, kalau yang manual tanpa bantuan IA, kita perlu men-setting semua menu ini. Sebelum kita membuat soal, kita klik dulu option. Kemudian kita tentukan nyawa. Nyawanya nanti akan kita berikan berapa nyawa. Begitu kalau di game itu ya Bapak Ibu. Di sini nanti saya akan membuat soal 5 saja. Kemudian nanti nyawanya akan saya beri 2 nyawa gitu misalnya. Terus untuk waktu ini adalah waktu pengerjaan setiap soal. Nanti diberi waktu berapa menit untuk itu mundur. Kalau pertanyaannya mudah, kita bisa kurangi waktunya. Kalau pertanyaannya sedikit sukar, kita tambahkan waktunya. Jadi ini Bapak Ibu yang mengatur. Kemudian untuk shuffle question order, ini adalah soal acak. Jadi ketika anak-anak bermain bersama di dalam kelas, ini soal yang keluar urutannya tidak mungkin sama. Jadi kecil kemungkinan untuk saling bertukar jawaban karena waktu berjalan mundur dan soalnya juga acak tidak sama. Kemudian ini nanti question per game, ini jumlah pertanyaan setiap gamenya. Bapak Ibu mau memberikan berapa pertanyaan, 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan, nanti tinggal diubah di bagian jumlah pertanyaannya. Kemudian di sini saya akan, supaya lebih mempercepat waktu, saya akan membuat 2 pertanyaan saja. Kemudian nyawanya akan buat saya 1 nyawa saja. Di sini kemudian yang bawah premium tidak usah kita bahas karena kita memanfaatkan yang basic ya Bapak Ibu. Setelah kita selesai men-setting, kita masuk ke dalam soalnya. Kita akan membuat soal tanpa bantuan AI yang pertama. Kita ketikkan dulu apa yang dimaksud dengan tokoh dalam cerita. Bisa berupa pertanyaan, bisa tanda tanya begitu, atau jawaban singkat ya Bapak Ibu. Di sini kita ketikkan jawaban-jawabannya. Tempat terjadinya peristiwa, pelaku yang ada dalam cerita, ataukah waktu terjadinya cerita. Nah, dari sini tokoh dalam cerita, sini ada jawaban benar. Jadi kita perlu setting mana nih jawaban yang benar, tinggal kita rubah. Nah, nanti jawaban yang benar adalah pelaku dalam cerita. Selanjutnya bisa kita tambah soalnya. Sini sudah otomatis masuk ke soal nomor 2. Kita ketikkan unsur intrinsik yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa tersebut terjadi, disebut. Nah, di sini kita balur watak latar. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, jawaban yang benar adalah latar, maka kita centang jawaban benar di latar. Nah, demikian Bapak Ibu, 2 soal saja. Kemudian kita opsinya tadi sudah. Ini masuk ke informasi. Jadi kita perlu men-setting bahasa yang akan kita gunakan. Kita pilih bahasa Indonesia saja. Judulnya latihan evaluasi teks narasi, boleh. Terus deskripsinya diberikan deskripsi soal ini untuk siswa kelas 5 sekolah dasar, boleh. Ini umurnya, boleh Bapak Ibu lewati ataupun isi juga bisa. Umurnya misalnya 11 tahun. Untuk area pengembangan adalah bahasa, mata pelajaran bahasa. Kita perlu memberikan teks minimal 3 teks untuk dapat melanjutkan. Kali ini sudah mata pelajaran bahasa. Masukkan materinya, unsur intrinsik, kita enter. Kemudian teks narasi, kita enter kelas 5 sekolah dasar. Nah, di sini sudah ada, berarti kita lanjut ke preview. Lanjutkan ke preview. Nah, di sini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut mulai. Nah, di sini waktu berjalan mundur 15 detik, kemudian nyawanya hanya ada 1. Pertanyaannya, unsur intrinsik yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa tersebut terjadi disebut latar. Karena jawaban benar, kata akan melompat dengan aman. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan tokoh dalam cerita? Tokoh adalah pelaku. Kalau soal sudah selesai, otomatis akan muncul skor. Nah, karena soalnya ada 2, skornya maksimal 100. Kemudian, setelah kita selesai preview sesuai yang kita harapkan, kita bisa langsung publish. Kalau belum, masih ada soal yang typo atau mungkin salah kunci jawabannya, bisa kita kembali ke create. Karena ini sudah benar, kita publish. Nah, kita go
Nah, di sini quality indexnya merah, hanya 20 karena saya hanya membuat 2 soal saja. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh saya sarankan, paling tidak soalnya itu 5 supaya quality indexnya menjadi hijau dan soal itu valid dan berbobot gitu ya Bapak Ibu. Karena ini hanya latihan dan meningkat waktu, saya hanya menampilkan 2 soal saja. Kalau sudah dipublikasikan, nah di sini ternyata publikasinya ditolak. Nah, jadi kita buat soal tambah supaya soalnya menjadi hijau. Kalau sudah, nanti kita publikasikan, kemudian kita masuk ke sini, kita pakai soal yang sudah siap publikasi untuk menghemat waktu. Di sini pending to publish karena soalnya hanya ada 2. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan paling tidak 5 soal ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang sudah ready, yang sudah publish, dan nanti akan saya buat challenge untuk anak-anak. Caranya klik challenge. Nah, anak-anak tinggal dibagikan link yang tadi sudah kita copy, kemudian memasukkan game pin ini ada 6 digit, kita masukkan, kemudian nanti otomatis akan muncul di sini 10 skor tertinggi atau semua pemain. Nah, di sini tergantung settingan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini bisa melihat total pemainnya ada berapa, nanti yang tertinggi siapa, dan bisa juga hasilnya di-download. Jadi begitu, demikian Bapak Ibu tutorial game Eduka Play khususnya yang Froggy Jump. Mohon maaf kurang lebihnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.